kekasih Tuhan, kita akan merenungkan rema berkaitan dengan firman Tuhan sesuai program GBP Jemaat Jawahan. Mana rema yang menjadi renungan firman Tuhan pagi hari, supaya sepanjang hari kehidupan kita dipimpin di dalam firman Tuhan. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur bahwa kami boleh menjadi umat Tuhan, menjadi anak Tuhan. Kami hidup semata-mata anugerah Tuhan. Kami sangat membutuhkan Tuhan dan membutuhkan firman Tuhan dalam hidup kami yang fana ini. Kami sambut firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, kekasih Tuhan, kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan, pengampunan dosa. Kita membaca di dalam Matius pasal 26 ayat 26 sampai dengan 29. Ayat ini di dalam penetapan perjamuan malam ya. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Sesudah itu Yesus mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru bersama-sama dengan kamu dalam kerajaan Bapakku." Amin. Kekasih Tuhan, puji Tuhan, kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan tentang pengampunan dosa. Puji Tuhan. Dosa ini seringkali menjadi akar masalah di dalam kehidupan kita. C. Adam, seorang konselor Kristen, memberikan pandangannya mengapa di dalam hidup manusia itu banyak timbul masalah. C. Adam mengatakan sebenarnya akar masalahnya adalah dosa. Memang ada beberapa pakar konseling Kristen berbeda pendapat. Kalau kita katakan akar masalahnya adalah dosa, maka di sini jangan sampai ketika kita mengadakan perkunjungan kepada orang yang sakit, jangan kemudian kita menghakimi, ini karena ada something wrong, ada dosa. Nah, ini kurang bijaksana. Yang sakit itu secara alamiah mereka pasti akan koreksi diri. Tugas kita sebagai anak Tuhan, sebagai hamba Tuhan, sebagai aktivis gerejani adalah kita memberikan penghiburan, kekuatan dari firman Tuhan. Jangan mereka sudah sakit kita membebani tambah beban, membuat akhirnya mereka menjadi kepikiran, merasa dosanya besar, merasa dosanya tidak bisa diampuni. Nah ini, kekasih Tuhan, kita akan belajar bersama-sama tentang pengampunan dosa. Di dalam perjanjian lama, kalau kita membaca di dalam Ibrani pasal 9 dan pasal 10, di dalam perjanjian lama, di dalam Taurat menetapkan bahwa kalau seorang yang mau mendapat pengampunan dosa, itu harus mempersembahkan korban. Apakah itu lembu jantan, domba jantan, untuk penghapusan dosa. Dan itu harus dikerjakan berulang-ulang. Fungsi dari Taurat, saudara, adalah supaya kita tahu adanya dosa. Dan Taurat itu tidak bisa menyelamatkan. Taurat itu hanya membuat kita tahu adanya dosa itu. Demikian juga dengan ibadah
persembahan korban lembu jantan, domba jantan, itu sudah menunjukkan keberadaan adanya dosa. Dan persembahan korban ini tidak bisa menghapus dosa kita selama-lamanya. Itu sebabnya diadakan terus-menerus. Nah, kekasih Tuhan, apa yang ditulis di Taurat itu sebagai lambang untuk ke depan, sebagai nubuatan tentang akan ada korban yang sejati, hanya sekali untuk selama-lamanya. Inilah yang di dalam Ibrani kita membaca, Ibrani pasal 9. Di situ jelas dikatakan bahwa ya, di dalam perjanjian lama itu sebagai lambang untuk ke depan. Kita membaca di dalam Ibrani pasal 9 ayat 19 sampai 28. Sebab sesudah Musa memberitahukan semua perintah hukum Taurat kepada seluruh umat, ia mengambil darah anak lembu dan darah domba jantan serta air dan bulu merah dan hisop, lalu memerciki kitab itu sendiri seluruh umat, sambil berkata, inilah darah perjanjian yang ditetapkan Allah bagi kamu. Dan juga kemah dan semua alat untuk ibadah dipercikinya secara demikian dengan darah. Dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah, dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Jadi segala sesuatu yang melambangkan apa yang ada di surga haruslah ditahirkan secara demikian. Tetapi benda-benda surgawi sendiri oleh persembahan-persembahan yang lebih baik daripada itu. Sebab Kristus bukan masuk ke dalam tempat kudus buatan tangan manusia yang hanya merupakan gambaran saja dari yang sebenarnya, tetapi ke dalam surga sendiri untuk menghadap hadirat Allah guna kepentingan kita. Dan ia bukan masuk untuk berulang-ulang mempersembahkan dirinya sendiri, sebagaimana imam besar setiap tahun masuk ke tempat kudus dengan darah yang bukan darahnya sendiri. Sebab jika demikian ia harus berulang-ulang menderita sejak dunia ini dijadikan. Tetapi sekarang ini hanya satu kali saja menyatakan dirinya pada zaman akhir untuk menghapuskan dosa oleh korbannya. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, sesudah itu dihakimi. Demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa, untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan Dia. Amin. Lihat kekasih Tuhan, di sini jelas sekali ditunjukkan bahwa apa yang telah dilaksanakan dalam ibadah perjanjian lama itu lambang untuk perjanjian baru, yaitu dengan kedatangan Yesus Kristus, pengorbanan sekali untuk selamanya. Kekasih Tuhan, dosa kita seringkali membebani kita dan menyusahkan kita. Sekalipun dosa kita berat, di dalam Yesaya pasal 1 ayat 18, mari kita berperkara sampai begitu rupa. Mari kita berperkara. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Merah kesumba akan menjadi putih seperti bulu domba. Nah, di sini kekasih Tuhan, kita patut bersyukur bahwa dosa kita seberat apapun masih ada jalan keluar, yaitu melalui pengorbanan Yesus Kristus. Itu sebabnya dalam perjamuan suci kita makan roti dan minum anggur sebagai simbol adalah tubuh dan darah Yesus. Kita sudah membaca kebenaran firman Tuhan ketika kita minum cawan anggur itu, maka disitulah kita mengingat cinta kasih Tuhan yang sudah berkorban bagi kita. Mujizat yang paling besar dalam hidup kita adalah keselamatan jiwa kita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Itulah sebabnya di dalam Wahyu, mari kita baca Wahyu pasal 5
begitu pengagungan kepada Yesus Kristus yang sudah berkorban bagi kita. Di dalam Mazmur, maksud saya di dalam Wahyu pasal 5. Wahyu pasal 5 kita mulai membaca ayat 11. Wahyu pasal 5 ayat 11. Maka aku melihat dan mendengar suara banyak malaikat sekeliling tata, makhluk-makhluk dan tua-tua itu. Jumlah mereka berlaksa-laksa dan beribu-ribu laksa. Katanya dengan suara nyaring, anak domba yang disembelih itu, anak domba yang disembelih itu layak untuk menerima kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan dan puji-pujian. Dan aku mendengar semua makhluk yang di surga, semua, dan yang di bumi dan yang di bawah bumi, bahkan yang di laut dan semua yang ada di dalamnya berkata, bagi Dia yang duduk di atas tahta dan bagi anak domba adalah puji-pujian dan hormat dan kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Dan keempat makhluk itu berkata, amin. Dan tua-tua itu jatuh tersungkur dan menyembah. Saudara, puncak, lihat di sini, puncak dari keimanan kita melihat para malaikat, makhluk-makhluk yang ada di hadapan Tuhan, serta para tua-tua, mereka tersungkur menyembah. Kita lihat di sini, melihat, mendengar, aku melihat dan mendengar. Ini Rasul Yohanes mengatakan, aku melihat dan mendengar suara banyak malaikat sekeliling tata, makhluk-makhluk dan tua-tua itu. Jumlah mereka berlaksa-laksa, lihat, bahkan beribu-ribu laksa. Dan katanya dan suara nyaring. Di sini coba, mari kekasih Tuhan, saudara buka Alkitab saudara. Kita mengatakannya bersama-sama. Kalau sampai begitu rupa makhluk-makhluk tua-tua berlaksa-laksa, ribu malaikat Tuhan, mereka berkata dengan suara nyaring. Ini, lihat di sini katakan, mari kita bersama-sama, kita menghafal firman Tuhan itu ada nilai plusnya. Dengan demikian kita bisa mengucapkan kalimat demi kalimat, kata demi kata. Ini, kita bisa menghayati, merenungkan, kita bisa sepenuh hati, jiwa, akal budi, kekuatan kita kepada Tuhan. Kalau malaikat, para makhluk dan tua-tua bisa mengucapkannya, kapan lagi kalau kita tidak mengucapkannya mulai sekarang ini? Mari kita bersama-sama. Anak domba yang disembelih itu layak untuk menerima kuasa, kekayaan, hikmat, hormat, kemuliaan, puji-pujian, dan segala puji-pujian bagi kemuliaan bagi nama Tuhan sampai selama-lamanya. Dan yang duduk di atas tahta, Bapa surgawi dan anak domba Allah di sampingnya, layak untuk menerima puji-pujian, hormat, kemuliaan, dan kuasa sampai selama-lamanya. Mari coba kita memulai lagi. Kita katakan dengan iman sebagai puji-pujian kita kepada Tuhan. Kalau dalam hidup duniawi ini seringkali kita mengeluarkan kata-kata hal yang berkaitan dengan urusan duniawi. Betapa pentingnya setiap hari kita mengatakan ini mulut bibir kita dengan sepenuh hati. Anak domba yang disembelih itu satu karya agung, kekasih Tuhan. Anak domba yang disembelih itu layak untuk menerima kuasa, kekayaan, hikmat, kekuatan, hormat, kemuliaan, dan puji-pujian. Lihat 7 sebutan. 7 ini angka sempurna. Dan yang duduk di tahta, Bapa surgawi, anak domba Allah itu,
layak untuk menerima puji-pujian, hormat, kemuliaan, dan kuasa sampai selama-lamanya. Puji Tuhan. Mari kekasih Tuhan kita berdoa. Bila kita melihat di dalam firman Tuhan dalam Wahyu pasal 5, ketika mereka menaikkan puji-pujian kepada anak domba yang disembelih, dan kita yakini adalah Yesus Kristus yang sudah berkorban di kayu salib, darahnya tertumpah untuk menghapus dosa kita. Kita mengucapkan setiap saat sebagai pengagungan, pemuliaan, sebagai tanda ucapan syukur kita kepada Tuhan, bahwa anak domba yaitu Yesus Kristus, Tuhan Yesus Kristus, layak untuk menerima kuasa, kekayaan, hikmat, kekuatan, kemuliaan, dan puji-pujian sampai selama-lamanya. Terus menerus kita mengucapkan anak domba yang disembelih itu, yaitu Yesus Kristus, layak untuk menerima kuasa, kekayaan, hikmat, kekuatan, hormat, kemuliaan, dan puji-pujian, yang duduk di atas tahta, Bapa surgawi, dan anak domba yang disembelih itu layak untuk menerima puji-pujian, hormat, kemuliaan, dan kuasa sampai selama-lamanya. Dan kita lihat para tua-tua tersungkur dan menyembahnya. Kekasih Tuhan, pada saat ini sebagai hamba Tuhan, kami berdoa untuk saudara. Mungkin saudara sedang sakit pada saat ini. Taruh tangan saudara di tubuh saudara. Saudara ada pergumulan keluarga, ekonomi saudara, pekerjaan saudara, usaha saudara. Demikian juga kesehatan saudara. Mari saudara menengadahkan tangan saudara ke hadapan Tuhan sebagai respon bahwa saudara membutuhkan Tuhan. Anak domba yang disembelih itu, dia yang punya kuasa, dia yang punya kekayaan, dia yang punya hikmat, dia yang punya kekuatan, dia yang punya kemuliaan, dia punya hormat, dia punya puji-pujian sampai selama-lamanya. Dan Bapa yang duduk di tahta dan di sampingnya anak domba Yesus Kristus layak untuk menerima pujian, kekayaan, kemuliaan, dan kuasa sampai selama-lamanya. Kekasih Tuhan, kita punya Yesus Kristus yang luar biasa. Yakin, jangan berdosa di dalam perkataan saudara, di dalam pikiran saudara, di dalam hati saudara, di dalam perbuatan saudara. Apapun yang terjadi, saya tetap mantap di dalam Yesus Kristus. Yesus Tuhanku, Juru Selamatku. Saat ini, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tidak ada satupun yang terlewatkan. Tangan Tuhan yang berlubang di kayu salib, pilu-pilu Tuhan Yesus, darah Tuhan yang tercurah itu mengalir pada saat ini atas setiap pribadi. Darah yang suci, darah yang tidak bernoda, darah yang tidak bercacat celah, tidak ada satu titik celah pun. Darah Yesus, darah yang sempurna, yang murni, yang kudus dan suci, membungkus setiap pribadi pada saat ini dan keluarganya masing-masing. Tidak ada satu kekuatan dunia ini yang bisa tembus, karena darah Tuhan Yesus, darah yang suci, darah yang kudus, darah yang murni. Hamba mohon Tuhan, sebagai hamba Tuhan, setiap pendengar pada saat ini, setiap pendengar Tuhan, tidak ada satupun yang terlewatkan. Darah Tuhan Yesus membungkus setiap pendengar. Kami yakin Tuhan, nama Yesus Kristus, semua yang ada di langit, di atas bumi, di bawah bumi, takluk kepada nama Tuhan Yesus Kristus. Nama yang kudus, nama yang mulia. Terpujilah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kami percaya setiap pribadi sebagai hamba Tuhan. Kami yakin Tuhan, Tuhan sudah menjamah setiap pribadi.
Kami berdoa untuk bangsa negara kami Indonesia. Dalam nama Tuhan Yesus, mari Tuhan tolong supaya wabah corona ini bisa diatasi dan umat-Mu bisa beribadah dengan tenang. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Indonesia diberkati Tuhan. Terpujilah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati.